Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara kembali melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan jaringan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu 5 Agustus 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Pemusnahan barang bukti hari ini merupakan pemusnahan yang ketiga di tahun 2020 dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 246,65 gram dan barang bukti temuan narkotika jenis sabu seberat 704,52 gram. Jadi total keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan oleh BNNP Sultra sebanyak 951,27 gram. Adapun tujuan pemusnahan barang bukti ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti. Selain ini juga merupakan rangkaian proses penyidikan di mana barang bukti yang sudah mendapatkan ketetapan status dari Kejaksaan Negeri untuk segera dimusnahkan sesuai Perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi BNNP Sultra kepada publik bahwa barang bukti betul-betul dimusnahkan dan tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dan berdasarkan data dari BNNP Sultra, narkotika sabu yang masuk di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara berasal dari negeri jiran Malaysia yang masuk melalui Kota Parepare dan Kota Batam dan masuk ke Kota Kendari melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BNNP Sultra, Brigjen Polisi Giri Prawijaya, saat diwawancarai oleh awak media usai menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu di kantor BNNP Sultra. Yang sudah ada penetapan dari pengadilan untuk dimusnahkan. Tujuannya adalah sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami pada publik, transparansi bahwa barang bukti betul-betul dimusnahkan, tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dan menghindari isu-isu negatif. Pak, ini gimana? Hasil tangkapan dari Januari itu gimana? Enggak, ini ditangkapkan bulan Juli. Tangkapan bulan Juli dan yang sebagian ada temuan. Tapi sebenarnya temuan itu pelakunya juga sudah ketangkap, tapi kami menggunakan barang bukti yang baru. Karena untuk mengaitkan agak sedikit susah. Saksi-saksi rata-rata tidak ada yang mau kecuali tertangkap tangan. Kalau sepanjang Januari hingga Agustus ini untuk total narkoba yang bisa ditangkap ini 3 kilo sekian. Jenis apa Pak? Apakah jenis sabu atau? Jenis sabu. Untuk ganjanya 91 ton. Kalau yang dimusnahkan hari totalnya berapa? Nanti lihat. Dari pengungkapan kasus ini Pak, berapa orang tersangka yang di? Dari awal sampai sekarang sudah 8. Kita memang meminimalkan tersangka. Kenapa? Karena untuk para pemakai kita tidak jadikan tersangka. Kami jadi direhabilitasi. Jadi kami memilah betul mana pengedar, mana penjual, mana pemakai. Yang di bawah 0,5 hanya remah-remah itu kita rehabilitasi supaya tidak menjadi jagoan nanti berikutnya. Karena sebetulnya sebagian dari masuk bertemu dengan komunitasnya, keluar disuruh jadi jagoan lagi. Nah, sampai seperti macam sekolah kalau misalnya banyak pemakai dimasukkan bergabung dengan para pengedar. Pak, rata-rata tersangka ini pengguna, pengedar atau apa ini Pak? Dari kelaporan yang diamankan? Pengedar sekaligus pengguna. Karena untuk mengikat mereka awalnya dikasih pengguna. Jadi bandar itu menggunakan, dia memasarkan untuk kalangan atas diambil uangnya, kalangan bawah dijadikan distributornya. Untuk para pengedar Pak, pengakuannya dapat barangnya dari mana? Itu rata-rata 2 jam kemudian ditanya berubah lagi, jadi kreatif sekali mereka. Tapi kalau hasil pemantauan dari BNN masuk dari Malaysia, terus masuk Parepare, terus kita kerjasama dengan BNN di sana dan Polda di sana, dengan Polda kita, terus baru masuk ke sini. Ada juga yang masuk dari Batam, Aceh, terus baru masuk ke sini, Jakarta. Jadi kami sebagian besar kerjasama dengan Bea Cukai dan lanut sini untuk tracking apa semua. Dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu ini juga dihadiri oleh instansi Kejati Sultra,
Dir Narkoba Polda Sultra, Kejari Kota Kendari, Bepom Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Sultra, Dinas Kominfo Sultra, dan Ketua Granat Prov Sultra. Untuk diketahui, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sultra sejak Januari 2020 hingga Agustus 2020 telah memusnahkan barang bukti jenis sabu sebanyak 3 kilo 264,18 gram. Dan dalam penindakan narkotika ini, BNNP Sultra bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari Bea Cukai, Lanut Halu Oleo, dan Polda Sultra. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultra lain Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.